Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari SMA Negeri 111 Jakarta. For your information guys, SMA Negeri 111 Jakarta, the one and only SMA Negeri yang ada di Kecamatan Penjaringan, yang terletak pada Jalan Bandengan nomor 80 Jakarta Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi perang dingin. Selamat menyaksikan. Perang Dingin. Perang Dingin terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945 oleh dua negara sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua dan berakhir pada tahun 1989. Perang Dingin merupakan ajang saling ungguh kecanggihan senjata karena merasa belum aman dari perang, sehingga terus mengembangkan teknologi persenjataan. Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin atau Cold War karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung ya. Namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran yang sangat destruktif. Nah, adapun istilah pada akhir Perang Dunia Kedua, penulis dan jurnalis Inggris George Orwell menggunakan istilah perang dingin sebagai istilah umum dalam esainya, yaitu berjudul You and the Atomic Bomb yang diterbitkan oleh Surat Kabar Inggris Tribune tanggal 19 Oktober 1145. Esai tersebut menggambarkan dunia yang hidup di bawah ancaman perang nuklir. Next, slide kedua. Perang dingin dilakukan oleh dua negara dikuasa, yaitu Amerika Serikat dan Rusia atau Uni Soviet. Amerika Serikat disebut blok barat dan Rusia disebut blok timur. Dalam perang dingin, beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari kedua blok tersebut, sedangkan yang lainnya memilih untuk tetap netral dengan mendirikan gerakan non-blok. Nah, Indonesia termasuk dari negara gerakan non-blok. Faktor-faktor penyebab perang dingin. Pertama, persaingan ideologi. Setelah perang dunia yang menyatukan negara sekuat, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia memisahkan diri dari Amerika Serikat disebabkan perbedaan ideologi. Rusia menganut paham sosialis komunis dan Amerika Serikat menganut paham kapitalis, sehingga kedua negara tersebut bersaing dan saling berebut pengaruh dengan cara menyebarluaskan ideologi masing-masing ke negara lain. Rusia yang dipimpin oleh Joseph Stalin mendirikan pemerintah demokrasi rakyat sosialis dengan kekuatan satu partai, yaitu Partai Komunis di daerah kekuasaannya dan disebut sebagai Blok Timur. Amerika Serikat dengan negara sekutu lainnya membendung penyebaran paham komunis lainnya dengan memberikan bantuan ekonomi dalam langkah Marshall Plan sehingga terbentuk Blok Barat. Amerika Serikat juga mengeluarkan Memorandum Keamanan Nasional 68 yang menjadi awal perang dingin, yaitu visi ideologis perjuangan dalam gelap melawan komunisme dan memperebutkan loyalitas rakyat dengan negara lain di dunia untuk menandingi Marshall Plan. Uni Soviet juga membentuk Kamikun. Yang kedua, persaingan militer. Persaingan militer berkembang ke arah militerisme dan perlombaan senjata. Untuk itu, Blok Barat membentuk Pakta Pertahanan, yaitu NATO, North Atlantic Treaty Organization, pada tahun 1949, dan Blok Timur membentuk Pakta Warsawa untuk mengimbangi NATO pada tahun 1955. Yang ketiga, perebutan daerah kekuasaan perang dingin, Cold War, pada dasarnya berdiri untuk memperluas lingkup pengaruh dan keuntungan. Jadi dengan visi utama untuk mengekspansi sebanyak seluas-luasnya, sehingga memberi akibat negatif, yaitu terpecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, serta Vietnam yang terbagi lagi menjadi beberapa pandangan ideologi. Perang dingin juga memicu konflik regional militer. Pertama, Korea 1950 sampai 1953 antara pihak Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dengan ideologi komunis, sebaliknya untuk Korea Selatan di kubu barat. Kemudian ada blokade Berlin yang terjadi pada 1948 sampai 1949. Hubungan seperti rel, air, dan jalan darat ke Berlin diputus oleh Uni Soviet. Uni Soviet melakukan hal ini sebagai reaksi atas diberlakukannya reformasi ekonomi dan ditetapkannya Deutsche Mark sebagai valuta baru di Jerman Barat oleh Sekutu Barat.
Next ada krisis Suez 1956 Mesir menasionalisasikan terusan Suez setelah tawaran Britania Raya dan Amerika Serikat untuk mendanai pembangunan bendungan Aswan dicabut. Terus ada perang Vietnam, juga disebut dengan perang Indochina. Kedua adalah sebagai perang yang terjadi antara 1957 dan 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seto. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam dan Republik Demokratik Vietnam. Pemulihan hubungan Nixon dan Brezhnev mengumumkan era baru hidup berdampingan secara damai dan membangun pendekatan hubungan baru yang disebut detente atau peredaan ketegangan antara dua negara adidaya. Sebagai hasil dari perundingan mereka, detente menggantikan era permusuhan dari Perang Dingin dan kedua negara bisa hidup secara berdampingan. Pada tahun 1970-an, KGB yang dikepalai oleh Yuri Andropov terus menekan kritikus-kritikus terkenal, yaitu mengkritik kepemimpinan Soviet. Selama periode detente ini, konflik tak langsung antara kedua negara adidaya masih terus terjadi di dunia ketiga. Presiden Jimmy Carter berusaha untuk menetapkan pembatasan perlombaan persenjataan lebih lanjut dengan mengesahkan SALT II pada tahun 1979. Namun upayanya ini dirusak oleh peristiwa lainnya pada tahun itu, yaitu revolusi Iran yang didukung oleh KGB, revolusi Nicaragua untuk menggulingkan rezim pro Amerika Serikat yang paling membuat Amerika Serikat perang, intervensi Soviet dalam perang Afghanistan dan pada bulan Desember, perundingan pembatasan senjata strategis SALT antara kedua belah pihak menghasilkan dua kesepakatan mengenai pengawasan penggunaan senjata, yaitu SALT I. Fakta pembahasannya senjata komprehensif pertama yang ditandatangani oleh kedua negara adidaya dan Traktat Peluru Kendali Antibalistik yang mengatur mengenai pembatasan sistem peluru kendali antibalistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa misil. Ini bertujuan untuk membatasi pengembangan peluru kendali antibalistik dan rudal nuklir berbiaya mahal. Dalam perundingan ketiga pada tahun 1987, kedua belah pihak berhasil menghasilkan terobosan dengan ditandatangannya Traktat Angkatan Nuklir Langkah Menengah (INF). Traktat ini menghapuskan keberadaan semua senjata nuklir, rudal balistik dan rudal jelajah di kedua belah pihak dengan jarak antara 500 sampai 5.500 km beserta infrastrukturnya.